Shalom teman-teman, apa kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan. Walaupun tidak dapat beribadah di gereja, karena kasus pandemi sekarang ini bukan menjadi penghalang bagi kita untuk dapat beribadah kepada Tuhan di rumah masing-masing. Sebelum memulai ibadah, saya persilahkan untuk teman-teman mengambil saat teduh. Saat teduh mulai. Amin. Karena kita percaya kepada Tuhan, kita tidak perlu takut karena Tuhan akan berserta kita. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan, kita angkat pujian, kunyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku.
Bapa yang sungguh baik, kami mengucap syukur atas kesempatan indah yang masih Bapa berikan kepada kami, sehingga kami masih boleh diberikan kesempatan untuk beribadah pada saat ini. Ya Bapa, kami mohon kiranya kami boleh fokus beribadah kepadamu, kiranya pikiran dan hati kami hanya tertuju kepadamu saja ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, mohon ampuni kesalahan kami ya Bapa, kiranya kami layak untuk memuji serta memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Amin. Sebelum kita naikkan syafaat kita angkat pujian Tuhan pasti sanggup. melewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat tuh mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu melewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat tuh mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita dalam menghadapi wabah virus corona yang sedang terjadi. Kita juga berdoa untuk semua tim medis yang sedang berusaha dan semua yang telah berusaha untuk membantu. Kita juga berdoa untuk gereja kita, para jemaat, setiap ibadah yang ada, hingga kepengurusan yang ada di gereja kita. Kita juga berdoa untuk teman-teman remaja dalam pendidikannya, pergaulannya, dan pergumulan yang sedang dihadapi. Kita berdoa juga untuk keluarga kita, serta pergumulan pribadi yang kita hadapi. Berdoa syafaat, saya persilahkan.
Shalom, damai sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur sebab bisa mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh saya. Saya juga berterima kasih kepada Tuhan dan juga para pelayan yang masih bisa memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan firman ini kepada teman-teman. Pada kali ini saya akan menyampaikan sebuah firman Tuhan mengenai pelayanan. Ya, kita tahu pada saat ini memang kita tidak pelayanan di dalam rumah Tuhan, maksudnya di gereja. Di saat ini kita bertanya-tanya, apakah pelayanan itu hanya sekedar di gereja? Bagaimana menurut teman-teman? Apakah pelayanan itu hanya sekedar di gereja? Jadi, kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan mengenai pelayanan. Kita akan buka firman Tuhan di Alkitab kita melalui Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Di dalam lembaga Alkitab memberikan judul perikop yaitu Maria dan Marta. Saya akan membacakannya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani dia. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Amin. Ya, di sini kita telah membacakan firman Tuhan. Jadi di ceritanya itu menggambarkan seperti ini. Di dalam pelayanannya Tuhan Yesus itu bersama murid-muridnya pindah dari kota ke kota untuk melayani orang-orang di sana. Nah, di dalam kisah ini Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan dan dia tiba di sebuah kota atau yang di ayat 38 tiba di sebuah kampung. Nah, kampung itu adalah Betania. Kampung Betania, di mana Betania itu disebutkan sebagai tempat persinggahan. Ya. Nah, waktu Tuhan Yesus sampai di dalam kampung Betania itu, ia disambut oleh seorang Marta. Ya, makanya di sini di ayat 38, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ya. Di sana Tuhan Yesus bukan datang ke rumah dia. Bukan Tuhan Yesus nyamperin ke rumah dia, ke rumah Marta ini. Tetapi Marta sudah tahu sehingga dia menyambut kedatangan Tuhan Yesus dan mengundang ia untuk perjamuan atau perjamuan di dalam rumahnya. Nah, di ayat 3 ini menggambarkan bahwa Tuhan Yesus sedang melayani di sebuah keluarga itu. Marta itu mempunyai saudara yaitu Maria. Nah, di sini kita melihat perbedaan bahwa Marta dan Maria ini melakukan ada sebuah perbedaan, yaitu Marta yang sibuk untuk melayani Tuhan, tetapi Maria sendiri duduk di samping Tuhan Yesus yang mendengarkan firman-Nya, yaitu di saat itu memang Tuhan Yesus sedang melakukan pelayanan di dalam keluarga itu. Tetapi di sini kita lihat di ayat 41, Marta ini mengeluh. Ia mengeluh karena dia kesusahan gitu saat dia melayani Tuhan Yesus. Dia itu mungkin sedang menjamu makan, tetapi dia melihat saudaranya itu si Maria ini, dia cuma duduk dan membantu dia. Maka Marta pun ngeluh sama Tuhan Yesus dan berkata,
Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Tetapi Tuhan Yesus menegur dia, yaitu, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Dan Maria telah mengambil bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi di sini menggambarkan kalau si Marta ini terlalu sibuk melayani Tuhan, tetapi dia sampai lupa yang terpenting, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Nah, dari kisah ini kita melihat sudut pandang yang lain gitu. Apakah melayani itu salah? Dan apakah kita datang ke gereja ini hanya sekedar untuk mendengarkan firman Tuhan? Lalu apakah yang dilakukan Marta itu salah? Di saat Tuhan Yesus sedang menyampaikan firman, tetapi Marta malah sibuk gitu, sama urusannya, yaitu melayani Tuhan dari perjamuan makan. Tetapi Maria cuma duduk diam di samping Tuhan Yesus mendengarkan firman Tuhan. Jadi siapakah yang benar? Nah, dari kisah ini sebenarnya Tuhan Yesus tidak menyalahkan Marta atau tidak menyalahkan apa yang dilakukan Marta di saat itu. Tetapi Tuhan Yesus menegur Marta karena Marta pada saat itu terlalu sibuk melayani pekerjaannya. Dia terlalu sibuk melakukan pekerjaannya sehingga ia tidak mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kita melihat siapakah si Marta ini gitu. Tema dari firman Tuhan kita ini yaitu melayani dengan yang ada padamu. Ya. Saat ini kita melihat sisi positif dari seorang Marta dan kita lihat sudut pandang dari seorang Marta. Memang di sini digambarkan kalau Marta ini terlihat buruk gitu daripada Maria, tetapi ada hal baik di dalam ayat ini. Nah, sebelum lebih jauh lagi, siapa sih Marta ini? Gitu kan? Kenapa Marta ingin mengundang Tuhan Yesus? Marta ini kita lebih jauh lagi ya. Maksudnya Marta ini adalah kata-kata dari bahasa Aram. Aram itu kalau sekarang itu bahasa Arab. Arti dari Marta sendiri itu adalah ibu atau nyonya. Ya, jadi di zaman itu arti Marta itu adalah nyonya atau ibu. Nah, si Marta ini adalah seorang yang tertua jadi dia mempunyai saudara yaitu Maria yang ada di sini dan juga seorang Lazarus. Lazarus, Maria dan Marta adalah saudara. Mereka adalah sebuah saudara yang dalam sebuah keluarga kecil. Marta, Maria dan Lazarus itu selalu disebutkan. Maksudnya di dalam pelayan-pelayanan Tuhan Yesus juga beberapa kali menyebutkan keluarga dari Marta ini. Marta ini adalah orang yang tertua, kakak dari Maria dan juga saudara dari Lazarus. Pada saat itu memang Tuhan Yesus itu dalam pelayanan, memang dia tidak punya banyak cukup uang, sehingga dikatakan Tuhan Yesus itu adalah orang yang sangat miskin gitu dalam pelayanannya, walaupun dia adalah raja. Tetapi waktu Tuhan Yesus datang ke dunia itu, ia sangat merendahkan diri, bahkan dikatakan sebagai hamba. Maka di dalam pelayanan Tuhan Yesus itu tidak terlepas dari dukungan teman-teman pelayanannya. Keluarga dari Marta, Maria dan Lazarus adalah orang terdekat Tuhan Yesus. Jadi di dalam Alkitab juga sepertinya Tuhan Yesus itu mempunyai hubungan yang sangat dekat kepada keluarga ini. Sehingga ketika Marta mendengar bahwa Tuhan Yesus akan tiba dalam kotanya, sehingga ia langsung menyambut. Jadi Tuhan Yesus itu datang sudah disambut oleh Marta dan mengundang, dan Tuhan Yesus pun menerimanya. Nah, lalu di ayat-ayat sebelumnya, apakah Marta ini melakukan kesalahan ketika ia melakukan sebuah pelayanan di mana Tuhan Yesus itu sedang menyampaikan firman Tuhan? Nah, di sini kita balik lagi ya. Di dalam sejarahnya,
pada saat itu orang perempuan tidak pernah didengar. Karena di sana itu menjunjung tinggi seorang kaum pria. Sehingga si Marta ini gak mungkin dia melakukan pelayanan itu dengan khotbah. Lukas 8 ayat 1-3, perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Ada Maria yang disebut Magdalena, dan juga Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, lalu dan juga banyak perempuan lainnya. Tapi perempuan-perempuan ini melayani rombongan Tuhan Yesus itu, maksudnya mereka melayani Tuhan Yesus itu dengan kekayaan mereka. Jadi mereka melayani Tuhan itu dengan yang ada daripadanya gitu. Kalau pada saat itu di zaman Tuhan Yesus itu tidak bisa, karena perkataan perempuan itu kayak tidak layak, maksudnya tidak dianggap. Marta ini hanya bisa melayani Tuhan melalui pekerjaannya, yaitu dengan memberi makan. Itu sebagai pelayanan dia. Ketika Tuhan Yesus datang, ia menyambut sangat baik gitu. Karena ia tahu gitu, kalau yang datang itu adalah raja yang akan menyelamatkan umat manusia. Ada sebuah kerajaan di mana kerajaan Inggris ini ingin merayakan sebuah pesta yang sangat besar. Di pesta ini tuannya ingin mengundang beberapa artis-artis ternama gitu, penyanyi-penyanyi top akan melayani pesta mereka gitu. Ia menyuruh pengawalnya untuk mencarikan siapakah yang cocok untuk pesta mereka. Di situ sudah ada beberapa list dan ia memilih salah satu yang mungkin terbaik yang cocok untuk pesta itu. Ketika si pengawal bilang, Anda yang terpilih sebagai orang yang cocok untuk melayani di pesta itu, dia langsung menerima. Dan ketika si pengawal bertanya, berapakah bayaran yang sesuai dengan artis ini? Tetapi si artis ini menjawab, saya tidak perlu dibayar. Ya, karena saya ini adalah orang yang terpilih di antara penyanyi-penyanyi dunia. Saya sangat senang karena bisa melayani raja. Dan ini adalah sebuah kehormatan besar bagi saya, sehingga tidak perlu saya dibayar, karena ini adalah sebuah penghormatan bagi saya untuk melayani pesta mereka. Nah, di sini kita belajar kalau melayani itu adalah sebuah penghormatan besar. Sama seperti Marta ini, dia melayani Tuhan Yesus itu adalah sebuah penghormatan besar. Makanya dia tidak segan-segan melakukan apa yang ada daripadanya. Ia melakukan pekerjaan, yaitu dengan membantu pekerjaan Tuhan dalam melayani di keluarga itu. Lalu poin yang kedua adalah melayani bukan karena terpaksa. Sama seperti Marta ini, ia inisiatif, ia bergerak. Tetapi memang di dalam pembacaan ini kita melihat Marta terlalu sibuk sehingga ia lupa apa yang terpenting, itu firman Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan itu jangan terpaksa. Ada seorang ibu sedang membawa bayi, ibu ini menggendong bayi, tiba-tiba bayinya jatuh terlepas dari tangannya, dan bayi itu masuk ke dalam air, masuk ke dalam laut. Ibu itu pun panik, berteriak-teriak gitu, minta tolong, kepada orang sekitar, tolong bantu bayi saya gitu kan. Karena ibu itu pun panik dan juga tidak bisa berenang mungkin. Tetapi orang-orang yang mendengarkan ibu itu yang minta tolong cuma melihat dia, dan di situ ibu itu makin berteriak keras gitu kan, sampai dia memohon tolong. Tapi tak ada satupun orang yang mau menolong ibu itu dan mengambil bayi itu. Dan orang-orang di situ cuma melihat saja dengan muka yang sedikit takut gitu kan. Nah, tiba-tiba ada orang langsung nyemplung ke dalam air, dan dia langsung membawa bayi itu keluar. Dan dia selamat, mereka berdua, orang itu selamat dan juga beserta bayinya. Dan ibu itu pun berlari bersama dia dan ia mengucapkan terima kasih. Ketika seorang yang menyelamatkan bayi ini dilihat oleh orang-orang sekitarnya, orang-orang langsung pada berteriak, wah, kamu adalah pahlawan bagi kita semua. Tetapi orang ini malah mukanya kesal dan marah. Menyelamatkan bayi itu bukan karena inisiatif, tetapi karena terpaksa gitu kan. Jangan sampai di dalam pelayanan kita juga terpaksa seperti orang itu. Maksudnya ketika kita baru didorong gitu kan, baru mau melayani Tuhan gitu. Pelayanan itu adalah hati gitu kan. Pelayanan itu adalah rasa ucapan syukur kita sebagai
korban syukur kita gitu dalam melayani Tuhan, sehingga jangan sampai baru disuruh-suruh orang kita baru mau melayani. Jadi di sini ada pertanyaannya, aku ingin melayani gitu, tetapi bingung karena aku nggak bisa. Maksudnya aku mungkin nggak bisa bermain alat musik, mungkin aku nggak bisa nyanyi, apalagi berkhotbah gitu. Jadi teman-teman, dalam melayani Tuhan itu kita tidak hanya sekedar melihat hal yang besar, maksudnya melihat yang ada di panggung saja. Ketika kita beribadah, kita lihat di panggung, itu adalah orang yang melayani. Tidak. Jadi poin ketiga ini adalah melayani dari hal yang terkecil. Apa yang maksud saya bilang melayani dari hal yang terkecil? Seperti dari poin-poin yang sebelumnya, kita melayani untuk penghormatan, dan kedua juga melayani jangan secara terpaksa. Dan poin ketiga adalah melayani dari hal yang terkecil. Maksud dari hal yang terkecil ini adalah sama seperti Marta yang kita pelajari, dia melayani Tuhan dengan dari apa yang ada daripadanya. Jadi ada sebuah kisah ini tentang mengenai melayani dari hal yang terkecil. Ada sebuah kisah ingin melayani Tuhan, tapi dia bingung melayani Tuhannya seperti apa, karena ia sebelumnya tidak pernah terjun, maksudnya tidak pernah melayani Tuhan. Tetapi pada saat itu ia terketuk hatinya ingin melayani Tuhan. Dan ia pun bertanya kepada sang pendeta, "Bapak, saya ingin melayani Tuhan, tetapi apakah pelayanannya cocok untuk saya?" Terus ditanyalah pendeta itu, dia bilang tidak bisa. Bahkan dia sudah mengeluh, saya tidak bisa ini, tidak bisa ini, tidak bisa ini. Dan dia juga menyalahkan dirinya kalau saya sudah terlambat dan juga saya tidak bisa melayani Tuhan di gereja ini. Akhirnya Bapak pendeta ini pun berkata kepada seorang ibu itu, "Ibu, apakah ibu bisa senyum?" Gitu kan. "Oh, bisa Pak." Gitu. Akhirnya ibu itu pun senyum kan. Jadi ibu akan melayani, langsung dia bilang, melayani seperti apa Pak?" Jadi ibu datang sebelum ibadah mulai. Gereja dibukakan pintunya. Ibu stay di depan sambil senyum untuk melayani orang. Ketika jemaat masuk, ibu salami mereka. Ia bisa melayani, yaitu dengan hanya sekedar memberi salam kepada jemaat ketika beribadah, itu juga melayani Tuhan. Di sini kita belajar kalau melayani Tuhan ini tidak hanya sekedar pelayanan yang besar, maksudnya yang kita lihat di panggung, tetapi ketika kita memudahkan pekerjaan Tuhan dalam pelayanan, membantu pekerjaan Tuhan di dalam rumah Tuhan ketika sedang beribadah, itu juga melayani. Seperti seorang ibu ini, ia melakukan hal terkecil gitu. Semua hal yang dilakukan gereja itu adalah sama. Jadi semua itu sama-sama dan juga mempunyai bagian masing-masing dan membantu satu sama lain gitu. Jika tidak ada misalnya orang-orang seperti itu, mungkin pelayanan akan terganggu. Kita belajar gitu kan. Ketika kita beribadah, mungkin di remaja atau di pemuda, jangan kita bingung gitu kan. Kita mau melayani tapi takut gitu karena nggak bisa. Coba kita melakukan hal terkecil, yaitu ketika kita duduk di rumah di gereja, kita sapa jemaat satu sama lain gitu kan, dengan senyum, dan itu juga bisa memberikan sukacita kepada jemaat. Mungkin ketika jemaat itu lesu, mungkin ada masalah, tetapi ketika kita memberikan salam kepada mereka jadi ada sukacita gitu melalui salam kita. Bisa membagikan kertas tata ibadah kepada jemaat, itu juga membantu pelayanan gitu kan. Hal terkecil itu juga sangat penting gitu, sangat dibutuhkan, karena tak ada satupun pelayan di rumah Tuhan itu yang rendah, tidak ada, semuanya sama. Jadi itu yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan pada saat ini. Kita harus belajar gitu kan, Tuhan. Kita harus tulus melayani Tuhan. Sama seperti Marta, mungkin di kesalahan Marta ini adalah ia terlalu sibuk gitu kan. Jadi dalam pelayanan pun kita juga jangan terlalu sibuk melayani sehingga kita lupa sama firman Tuhan. Di saat ini kita juga bertanya, karena kita sedang social distancing dan juga kita suruh diam di rumah masing-masing seperti dalam peraturan pemerintah. Jadi apa yang harus kita lakukan gitu kan? Kita bingung, apa ya? Kan saat ini kita tidak bisa melayani Tuhan di rumah gereja, di gereja gitu. Jadi apa yang bisa kami lakukan gitu kan? Karena yang bisa melayani Tuhan pada saat ini yang cuma pengurus gitu. Oh tidak teman-teman, melayani Tuhan itu tidak hanya sekedar di gereja gitu kan, tetapi bisa juga dimanapun gitu. Contoh kan kita saat ini sedang
sedang social distancing dan diam di rumah masing-masing, kamu bisa bantu orang tuamu melalui apapun. Kita mengajak semua orang di rumah gitu, ayo dong ibadah gitu kan. Ya dengan doa bersama-sama gitu. Itu juga ada sebuah melayani Tuhan gitu kan. Karena kita membantu pekerjaan Tuhan gitu kan. Terus mungkin kita misalnya mau beribadah di rumah, kita siapin gitu kan Alkitabnya, mungkin kita siapin gitu kan, apapun yang diperlukan untuk melakukan ibadah di rumah gitu. Jadi membantu orang-orang di rumah itu sebuah melayani gitu kan. Ketika orang tua kita senang gitu kan, penuh dengan sukacita melihat anaknya gitu kan berbakti kepada orang tua, itu juga sudah melayani Tuhan gitu kan. Karena di dalam Alkitab adalah hormatilah dan taatilah orang tuamu. Ya. Jadi kita sebagai anak-anak gitu kan, yang masih punya orang tua, jangan menyanyiakan gitu kan. Kalau di rumah kita bantulah pekerjaan di rumah dengan mudah, dan itu juga melayani Tuhan. Tapi yang terpenting ketika kita ajak keluarga kita sama-sama untuk bersekutu, itu adalah pelayanan yang sangat penting gitu, dalam keluarga kita. Sekian dari firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Marilah kita melayani dengan sungguh-sungguh. Dan melayani Tuhan itu adalah sebuah penghormatan yang besar. Dan juga janganlah melayani itu secara terpaksa. Tetapi kita tulus melayani Tuhan karena kita sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat umat manusia. Sehingga kita memberikan yang terbaik melalui diri kita ini, apapun yang ada daripada kita, sehingga kita bisa melayani dia sebagai korban ucapan syukur. Lalu jangan sampai kita melayani ketika sudah mampu, tetapi layanilah dari hal-hal yang terkecil. Demikian firman Tuhan yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman. Itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kita betapa kami bersyukur sebab kami telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini. Biarlah berkat Tuhan ada daripada kami melalui firman ini. Ampuni akan segala kekurangan, ketidakmampuan hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan. Tetapi biarlah Allah sendiri yang menyempurnakan firman ini melalui roh kami masing-masing, sehingga iman kami bertumbuh dalam kehidupan kita, dan juga biarlah kami dalam sepanjang hidup kami terketuk hatinya untuk melayani-Mu, dan kita melayani sebagai korban ucapan syukur dan sebagai penghormatan besar kepadamu sebagai Allah kami. Dan juga biarlah kami melayani dari hal yang terkecil dan tidak mempunyai pikiran ketika kita sudah mampu baru melayani. Tapi biarlah kita melayani dengan tulus sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, berkati kami juga masing-masing di rumah, dimanapun kami berada. Biarlah Bapa jaga kami di dalam masa pandemi ini, sehingga kami selalu sehat secara jasmani dan juga terlebih rohani kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan dapat kita pahami dan lakukan dalam hidup kita. Mari kita angkat pujian indah pada waktunya. Pada waktu untuk
Terima kasih atas segala anugerah yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami mendapatkan kesempatan untuk beribadah kepadamu. Kami mohon pengampunan-Mu Bapa atas segala kesalahan yang kami perbuat. Kami mohon berkati kami dimanapun kami berada, sehingga dapat menjadi terang bagi teman-teman kami. Inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.